wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita sama berdoa. Suratul Fatihah, semoga yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa kita terima dengan baik, bisa kita pahami apa yang kita bahas nanti, dan mudah-mudahan semuanya bisa mempelajari apa yang kita kuliahkan pada pagi hari ini. Ala hadiniyah wa ala kulli nati salih al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pertama session ini kita coba membahas dari tugas sebelumnya. Untuk pembahasan, saya persilahkan terlebih dahulu kepada siapa yang mau mencoba dulu membahas. Nomor 1. Saya Mbak mau coba. Oke, silakan Mbak Nabila. Di share screen ya pekerjaannya. Kelihatan? Pak. Kelihatan. Ya sudah Mbak. Saya akan bahas soal nomor C. Ada sebuah kantong terdapat 40 bola merah dan 30 bola putih. Kemudian soal C itu ambil dilempar, buktikan bahwa 10 kali pelemparan peluang semua bola yang terlempar berwarna putih sama dengan bola terlempar berwarna merah. Dari soal diketahui bahwa populasinya 70, kemudian sampelnya itu ada 10, diketahui dari diambil 10 kali pelemparan tadi, kemudian di sini kan buktikan bahwa 10 kali pelemparan peluang semua bola yang terlempar berwarna putih sama dengan bola terlempar berwarna merah. Berarti di sini itu K1-nya itu 30 dari jumlah bola putih itu, terus peluang suksesnya X1-nya itu 10, kemudian dihitung dengan hipergeometri. Kenapa pakai hipergeometri? Karena di sini itu yang diketahui itu cuma dua kemungkinan, sukses atau gagal. Di sini cuma 2, sehingga pakai hipergeometri, kemudian tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Di sini tinggal menghasilkan 0,00007573. Kemudian kalau misalnya bola merah, berdasarkan bola merah yang bola terlempar berwarna sama dengan bola yang terlempar berwarna putih sama dengan ini salah tulis soalnya Pak. Tidak ada bola terlempar berwarna merah, yang benar soalnya. Saya salah tulis. Kemudian tinggal masukkan untuk yang tidak ada bola terlempar berwarna merah, yaitu K2-nya itu 40, kemungkinan suksesnya itu 0. Di sini tinggal dimasukkan
sehingga menghasilkan 0,0007573 sehingga jadi terbukti bola dari 10 kali pelemparan terdapat peluangnya itu sama, pelemparan jumlah pelemparan bola putih dengan tidak ada bola yang terlempar berwarna merah. Ya. Tambah, Pak. Oke, silakan dikomentari. Tidak ada pertanyaan. Kok diam semua ya? Jawabannya apakah semua sama? Halo? Ada yang mau tanya? Yakin? Paham? Coba saya yang bertanya kalau gitu kepada selain Mbak Nabila. Untuk Mbak Unzila, hadir nggak hari ini? Hadir, Pak. Mana Mbak Unzila? Mbak Unzila? Nggih. Dengar napa, Pak? Oke, Mbak Unzila. Sampai mengerjakan samakan dengan soal ini ya? Halo? Halo Mbak Unzila? Sama mengerjakan nomor yang sama kan dengan Mbak Nabila ini? Nggih. Sampai menggunakan distribusi apa? Distribusi multi hiper. Multi hiper geometri. Nggih. Alasan apa sampai menggunakan multi hiper geometri? Yang itu tadi ya, saya kemarin mau jelaskan semua. Ini ya. Oh iya, Pak, saya memakai multi hiper itu karena tanpa pengembalian, soalnya itu kan dilempar, jadi tanpa pengembalian. Tapi kemarin itu saya sempat bingung yang itu kan hanya ada tidak lebih dari 2 kemungkinan. Tapi saya tetap pakai multi hiper geometri karena kemarin itu materinya yang membahas tentang multi. Tapi itu tadi jawaban saya dengan jawaban Mbak Nabila itu tadi sama, Pak. Walaupun saya memakai yang multi hiper. Alasannya apa Mbak kenapa pakai multi hiper? Karena tanpa pengembalian. Karena tanpa pengembalian itu multi hiper. Iya, Pak, kemarin ada bingungnya juga soalnya yang ditanyakan itu tidak lebih dari 2 kemungkinan. Tidak lebih dari 2 kemungkinan. Maksudnya? Agak ragu juga, Pak, itu
salah atau benar pakai multi hiper. Hah? Agak ragu juga itu salah apa benar pakai multi hiper. Loh, sampean yakin jawaban Anda benar apa tidak? Jawabannya sama kayak Mbak Nabila, tapi caranya beda, Pak. Tapi kemungkinan lebih benar Mbak Nabila yang pakai hipergeometri, soalnya itu yang ditanyakan itu 2 kemungkinan saja. Punya Mbak Nabila menggunakan apa? Pakai hipergeometri. Saya yang multinya, Pak. Kenapa punya Nabila pakai hiper sedangkan sampean menggunakan multi, Anda merasa salah? Tapi saya ada merasa benarnya juga, Pak. Soalnya itu kan mungkin bisa dibuat pakai apa? Pakai multi juga. Jelaskan Mbak, maksudnya Mbak, kenapa bisa pakai multi juga? Nah, kalau menurut saya itu kan multi hipergeometri itu bentuk pengembangan dari hipergeometri. Kalau hipergeometri itu kan hanya dua yang ditanyakan bisa sukses atau gagal. Sedangkan itu yang hipergeometri. Kalau yang multi hipergeometri itu kan untuk yang lebih dari 2, untuk jaga-jaga yang lebih dari 2, soalnya tidak bisa memakai yang hipergeometri kalau yang ditanyakan itu lebih dari 2. Tapi kalau misalnya mungkin ada 2 atau kalau ada 2 mungkin menurut saya juga tetap bisa pakai multi hiper, Pak. Ya, tetap bisa pakai multi hiper. Jelaskan kalau bisa menggunakan multi hiper. Kenapa nih, Pak? Kayak jelaskan kalau bisa menggunakan multi hiper. Seperti contoh apa, Pak? Ya, zaman katanya bisa dipakai multi hiper. Okay. Di soal ini bagaimana cara menggunakan multi hiper? Kalau ini ada di HP juga, Pak, sebentar. Bukan contoh lain, Mbak. Contoh soal ini. Zaman katanya bisa menggunakan multi hiper. Ini ada. Mbak, bukan contoh lain. Bukan contoh lain, tapi contoh Betul. soal ini. Bagaimana Iya. bisa menggunakan multi hiper? Ya, Pak, tetap ini menggunakan multi hiper yang N-nya itu diketahui 70, N besarnya 70, N kecilnya 10. Untuk X1-nya itu 0, X2-nya 10. Jadi kalau misalkan di multi hiper itu kan rumusnya ada sampai XN atau RN. Ini hanya sampai R2 sampai X2. Jadi sama saja, Pak. Nanti hasilnya juga rumusnya hasilnya sama kayak Mbak Nabila. Jadi kombinasinya sama. Iya, kombinasinya pada akhirnya juga sama, Pak. Ini kalau di foto saya yang kemarin ngerjakan itu kan sempat saya foto. Itu kombinasi 40 sama 0, kombinasi 30 sama 10 dibagi kombinasi 70 sama 10 juga, Pak. Hasilnya 0,0000757. Kombinasinya sama dengan Mbak Nabila ini enggak? Sama, Pak. Sama. Tapi itu yang ya. Tapi itu yang apa? Tapi yang itunya, Pak, yang R sampai N-nya itu yang di multi hiper itu kan ada R1 sampai Rn, X1 sampai Xn, itu hanya sampai X2 sama R2. Ya, rumusnya begitu. Tapi yang dipakai kan hanya sampai 2. Nggih. Berarti kombinasinya sama nggak dengan ini? Sama, Pak.
Sama, yaitu kombinasi 30 dan 10 dan 40 dan 0. 0, nggih, Pak. Kalau kombinasinya sama, Nggih. kenapa hasilnya berbeda? Beda napa, Pak? Kombinasinya 30 dan 10, 40 Nggih. dan 0. Punya sampean betul nggak? Punya saya kemarin hasilnya 0,000757. Mbak Nabila mau pinten, Pak? Ya di layar itu. Sebentar, kula geser. Nggih, Pak, sama, Pak. Sama. Nggih. Jadi hipergeometri hasilnya sama dengan multi hipergeometri, tetapi hanya menggunakan 2 variabel. Nggih. Artinya sama. Iya. Jadi punya sampean itu nggak salah. Meskipun menggunakan multi, kalau cuma 2 hasilnya sama saja dengan hiper. Hiper. Nggih, Pak. Ya. Kalau Nggih. Anda yakin itu benar, diuji bagaimanapun, maka harus teguh bahwa Anda benar. Tapi kalau memang nggak pede, berarti nggak yakin. Nggih, Pak. Hasilnya sama nggak? Sama, Pak. Sama. Jadi meskipun dengan multi, tetapi menggunakan 2 kombinasi, nggak masalah. Sama aja dengan multinomial. Itu kalau cuma 2 kombinasi, sama hasilnya dengan binomial. Binom. Oke, cukup Mbak Unjila. Nggih, Karena Pak. Anda itu kalau Anda merasa yakin benar, tolong keyakinan itu dipertahankan. Kalau memang benar-benar yakin benar. Tapi kalau goyang, dipertanyakan salah, jadi bisa jadi menyalahkan sendiri. Ini sama dengan nanti waktu Anda ujian skripsi loh Mbak ya. Dilatih. Kalau Anda yakin benar, teguh hati keyakinan benar itu harus betul-betul dipertahankan. Oke, terima kasih Mbak Unjila. Ada yang tanyakan Mbak Unjila? Sama-sama, Pak. Dari tanyakan lagi. Mboten pun, Pak, sampun cekap. Oke. Nggih. Pun. Sekarang Mas apa Mbak? Heri Kumala Cahya, saya hadir enggak? Saya mau tanya. Heri Kumala Cahya. Tidak hadir ya? Heri Kumala Cahya. Mana ya? Ini Heri. Mas Heri, tolong soundnya dinyalakan. Sama mengerjakan nomor soal ini toh. Ya. Mas Heri. Nggih. Saman mengerjakan soal ini toh. Iya, Pak. Apa yang Saman kerjakan? Ya itu Pak, masih belum terlalu paham sama materinya Pak. Kenapa waktu kuliah nggak tanya kalau nggak paham? Nggih Pak. Kok nggak? Tahun depan ketemu lagi nggih gitu ya? Betul. Lah usaha sampean kayak gini. Harusnya kan sampean sadar. Nggih Pak. Sampean harus cukup tahun ini atau bisa tahun depan lagi. Punya kesempatan berapa tahun? Kalau masih ada kesempatan lagi, tidak apa-apa. Tahun depan temu lagi. Kalau sampean usahanya ya biarin deh, nggak paham, nggak usah tanya. Apa minggu lalu nggak masuk? Waktu diskusi nggak masuk? Nggih, minggu lalu tidak masuk Pak. Kenapa? Ada kegiatan di luar Pak. Kegiatan di luar lebih penting daripada memahami materi ini dan lulus. Tahu jadwal kuliah kan? Nggih. Kegiatan luar nggak bisa ditunda. Itu Pak, ngantar orang tua saya ke rumah sakit.
Ngantarnya tidak bisa melihat pakai HP, mengikuti. Kurang bisa fokus, Pak. Terus Oke, mohon maaf, Pak. kalau memang tidak bisa, kenapa tidak mempelajari sendiri? Download video yang saya share, materi yang saya share, slide, makalah lengkap. Oke, sampun, Pak. Kalau sudah download, kenapa nggak belajar bersama dengan teman lainnya supaya paham? Oke, Pak, mohon maaf. Saman pengen lulus apa tidak? Kalau nggak lulus, saya nggak akan sampai seperti ini. Pengen, Pak. Tapi usaha sampean tidak dibandingi, maka ya saya angkat tangan. Oke. Dosen Oke, walimu mohon siapa? maaf. Pak Usman. Pak Usman. Oke, hari ini saya peringatkan sebagai dosen pengampu mata kuliah, tapi akan kembali ke sampean sendiri. Saya sudah mengingatkan dari dini, dari awal. Seandainya sampai akhir perkuliahan, ternyata Saman tidak bisa untuk diluluskan, maka saya angkat tangan. Oke, Pak. Angkatan sampean itu sudah selesai semua loh, Mbak. Mas, ya. Angkatan sampean itu sudah yudisium. Sedangkan sampean masih kuliah wajib yang tidak boleh dihindari. Harus lulus. Maka kalau nggak lulus, ngulang lagi tahun depan. Bukan semester depan. Tahun depan. Kalau kuliah wajib masih kuliah tidak bisa skripsi. Nah, tertunda lagi. Saya terus akan memperhatikan senior. Tahun angkatan 16, 17. Yang 18 saya tidak terlalu peduli. Karena mereka masih baru, masih punya kesempatan panjang. Ya, yang manula-manula yang itu biasanya meremehkan, yang harus diperhatikan. Itu ya Mas ya, Mas Heri. Ya, Pak. Ya, Pak. Mohon maaf, Pak. Oke, jangan sampai diulangi lagi. Bagaimana resiko kalau sampai tidak masuk itu harus tahu. Ya, Pak. Siap. Oke, selanjutnya saya bertanya kepada senior atas nama yang merasa nggak senior kan tenang aja. Yang senior itu wis deg-degan karena diperhatikan. Soal ini yang senior tidak ada lagi. Kalau gitu saya kembali ke Mbak Nabila. Ya, Pak. Mbak Nabila, waktu Anda mengerjakan online dengan apa yang dibahas sekarang berbeda? Enggak, Pak. Sebenarnya itu saya itu yakinnya itu kan Pak, apa namanya? Multinomial hipergeometri multinomial. Tapi itu Pak, apa namanya? Waktu saya ngerjain itu saya salah masukin angka, Pak. Terus waktu saya salah masukin angka, Pak. Terus itu akhirnya saya itu bingung. Kok jawaban saya itu salah, padahal itu caranya itu kan kalau misalnya saya diskusi sama teman-teman itu ngerjainnya itu hipergeometri sama hipergeometri itu hasilnya itu sama, tapi kok punya saya beda gitu loh Pak. Ternyata waktu saya lihat
cara saya salah. Bukan caranya salah, tapi angkanya saya salah masukkan, Pak. Yang sampean masukkan angkanya berapa? Itu Pak, seharusnya kan R1-nya itu 30, terus X1-nya itu 10. Itu saya masukkan R1-nya itu 40. Itu waktu saya hitung di Excel itu itunya Pak, apa namanya? Kombinasinya itu jadi 0,02. Terus saya tanya hitung, saya kok jawabannya beda, terus saya hitung lagi beda. Ternyata saya salah masukkan angka. Yang sampean masukkan di e-learning R1 30 betul. Di hitungannya Pak. R2 R2-nya 40. Oh, di hitungannya. Jadi yang diketahui sampean betul, jawabnya sing salah. Itu Ya. sebenarnya di apa detik-detik terakhir itu sudah mau saya ganti Pak. Sudah mau saya ganti Pak, tapi sudah keburu tutup Pak. Tuh, warna Ya waktu. sudah. Ya, kalau memang sudah dipahami. Ya, alhamdulillah sampean bisa menemukan yang benar. Nggih. Oke, terima kasih Mbak Nabila. Nggih. Mbak Helmalia ada ya. Mbak Helmalia ini kosong, mungkin karena waktu ya. Iya, Pak. Kenapa? Kosong itu karena waktu atau karena emang nggak bisa? Sudah saya jawab dua-duanya, Pak. Nggak ada Mbak di sini. Oh, ada ya Mbak Helmalia, sorry, maaf. Iya. Mbak Nabila, kembali ke Mbak Nabila lagi. Nggih, Pak. Pertanyaannya kan buktikan Mbak Nabila ya. Jadi kesimpulannya terbukti apa enggak setelah sampean menemukan jawabannya? Terbukti, Pak. Terbukti sama. Nggih, sama. Peluangnya. Peluangnya terbukti sama. Berapa dan berapa? Nggih. Nggih. Terbukti sama nilainya, Pak. Nilainya nggih, Pak. Oke, berarti sama ya peluangnya ya. Ketemu angka 0, Nggih. Nggih. berapa tadi yang benar? 0,00007 0,00075. 0,0004 kali 75. Ya. Berarti sama 75. dengan sama dengan Mbak Unjila tadi kurang buktinya ya Mbak Unjila ya. Iya Pak, kemarin bingung mau membuktikan yang kedua itu cara masukinnya gimana. Jadi Karena ya, kan ini yang sudah ditanyakan belum dua nemu peluang yang ditemukan, apa yang kayak ditanyakan dua mana gitu. peluang. Kalau yang ditanyakan dua peluang kan dicari kedua-duanya. Kalau hasilnya sama ya terbukti sama. Soal yang pertama kan buktikan bahwa setelah 10 Iya. kali pelemparan peluangnya semua bola yang terlempar warna putih sama dengan ya, peluang yang pertama itu dicari. Sama dengan peluang tidak ada bola yang terlempar berwarna merah, itu peluang yang kedua. Jadi peluang keduanya harus sama, dibuktikannya sama. Iya Pak. Sampai kurang. Sampai yang di sini Belum saya buktikan. Yang di sini sampai menjawab hanya peluang yang mana? Iya, yang putih terlempar Pak. Yang putih terlempar. Artinya yang 10 kali Iya. pelemparan terlempar warna putih. Terus Nggih. sama enggak dengan peluang tidak ada bola yang terlempar berwarna merah? Kalau gitu kan fungsi peluangnya berbeda. Nggih. Tapi hasilnya sama, itu dibuktikan. Iya. Nggih Pak.
Ada yang ditanyakan selain ini, kalau ada masalah untuk nomor 1C. 1C ini. Pak, Ya, berarti kalau untuk yang multinomial dan multihipergeometrik itu tidak harus, kemungkinannya tidak harus lebih dari 2 gitu, Pak. Jadi boleh dipakai walaupun hanya 2 kemungkinan gitu saja. ya artinya begini. Saya kan kemarin di PPT-nya kan syaratnya gitu toh Pak, lebih Ya. dari 2 kemungkinan. Nah, kemarin tuh saya bingungnya itu Pak, apa mau pakai multinomial dan multihipergeometrik tapi kok kemungkinannya cuma 2 saja gitu. Oke, kita jawab ya. Jadi antara binomial dengan multinomial ataupun antara hipergeometri dengan multihipergeometri, karena yang namanya multi itu kan perkembangan dari sebelumnya. Kalau masih 2, kita cukup menggunakan binomial atau hipergeometri. Tetapi kalau lebih dari 2 itu nggak ngatasi. Maka kita kembangkan pakai multi. Namanya pengembangan, Mbak, itu kan generalisasi ya, Mbak ya. General, bersifat umum. Jadi, yang namanya general bersifat umum, itu akan menyifati yang khusus. Kita harus memahami antara general, umum, dengan khusus. Katakanlah, apel. Apel itu kata khusus. Kata umumnya adalah buah. Maka karakter buah itu akan masuk ke apel, tapi tidak sebaliknya. Karakter apel tidak bisa mewakili buah. Sehingga bagaimana sifat-sifat khusus dan umum, kalau umum itu bisa dipakai meskipun untuk khusus. Sebaliknya nggak bisa, khusus tidak bisa dipakai untuk umum. Jadi umum itu bersifat general, jadi bisa dipakai ke khusus apapun. Sifat-sifatnya bisa dipakai. Sama seperti ini, multi, termasuk multinomial dan multihipergeometri, itu umum, general. Maka dia bisa digunakan untuk yang khusus, yaitu binomial. Ataupun hipergeometri yang cuma 2. Jadi artinya, kalau misalkan 2, sampean menggunakan binomial atau hipergeometri, boleh. Tetapi kalau seandainya menggunakan multi, sama boleh. Hasil rumusnya juga sama. Meskipun berawal dari multi. Multi kan terpakai cuma 2. Itu hasilnya sama. Jadi boleh. Kalau 2 itu apakah harus menggunakan binomial? Tidak boleh multi. Boleh menggunakan multi. Tapi yang dipakai cuma 2. Gitu. Tapi sebaliknya, kalau ada 3, Pak, boleh nggak menggunakan binomial atau hipergeometri? Ya nggak bisa, karena 3 itu lebih dari 2. Bisa dipahami ya? Ini Ya, Pak, Pak. saya jelaskan Bisa, antara Pak. multi dan yang 3. Terima kasih, Pak. Akan saya tambahan penjelasan supaya nggak bingung. Yang lain bisa diperhatikan di layar, kelihatan ya papannya. Untuk yang binomial biasa dengan variabel katakanlah X, ini itu kan kombinasi dari kita ngambil X dari N yang ada. Dari N yang ada, kita ambil X. Kemudian, kita ngambil peluangnya. Sukses berapa kali? Ya, X kali. Sisanya kita ambil Q sebagai perwakilan yang gagal. Sedangkan kalau multi binomial, ini multi binomial bukan hanya X saja, tapi ada X1 dan X2.
Misalkan gitu. Atau lebih. Maka di sini tidak ada kombinasi. Kombinasinya enggak seperti itu, karena kombinasinya di sini adalah X1, kemudian X2, dan Xn. Di sini ada juga peluang-peluang yang lain, P1, X1, P2, X2, sampai Pn. Kita bukan pakai N, boleh pakai K juga boleh, supaya beda dengan N ini. Yang penting K itu adalah banyak variabel terakhir. Nah, sekarang kita membuktikan apa hubungannya kedua ini. Mengapa yang multi bisa mewakili yang dua? Kita ambil cuma dua aja sekarang. Kita ngambil dua. Ini dua ya. Hasilnya ini kan kombinatorial, di mana ini N1, ini X1 faktorial, X2 faktorial, begitu kan? Hasilnya ini kombinatorial, nah ini tetap P1, X1, ini P2, X2. Sedangkan kombinatorialnya ini, itu kalau saya jabarkan, ini N faktorial per X faktorial kali sisanya faktorial. Ini toh. Apakah ini dengan kombinator ini sama? Kita perhatikan. X1 itu variabel pertama. Variabel kedua kan berarti sisanya. Selain variabel pertama, berarti itu variabel kedua, sisanya. Berarti X2 ini sama dengan sisanya, yaitu N